Kami bersyukur padamu Bapa untuk sesi ini. Kami berdoa urapan hadiratmu turun. Kami sukacita nyata hambamu yang akan menyampaikan materi The Purpose Driven Leadership Kepemimpinan Gerakan. Tujuan ini diberi hikmat, damai, sukacita, ketenangan, konsentrasi, sehingga dapat menyajikannya dengan baik. Merupakan sesi yang terakhir, bersyukur untuk malam ini. Dekati semua teman-teman sahabat yang sudah join bahkan yang bergabung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam buat kita semuanya. Om Shalom, Pastor. Oke. Ya, bisa lihat PowerPoint-nya ya. Bisa, Belum. sudah? Ya, sudah, Pastor. Oke. Kita masuk di kepemimpinan sejati atau genuine leadership ya. Pemimpin sejati terkadang tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa mereka yang melakukannya sendiri. Ya, pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat atau dia di encourage, ya. Terus motivator, inspirator juga maximizer, orang yang maksimal ya. Seorang yang menjadi genuine ataupun sejati, genuine leadership kepemimpinan sejati ini uh, memiliki pemikiran yang mungkin saja tidak diterima oleh pemimpin konvensional yang begitu mengharapkan honor and praise ya, dari yang dipimpin. Begini, kalau pemimpin konvensional itu kan pengennya dipuji ya, pengennya dihargai, ditempatkan begitu tinggi ya, seolah-olah dia ada di kursi yang megah. Nah, beda dengan pemimpin sejati atau genuine leadership ya. Kepemimpinan sejati justru didasarkan pada kerendahan hati atau humble. Nah, pemimpin sejati itu kalau kita cek bisa dilihat dari kehidupan Nelson Mandela ya. Seorang pemimpin besar Afrika Selatan yang membawa bangsanya dari negara rasialis menjadi negara demokrasi dan merdeka. Luar biasa loh. Nelson Mandela itu 27 tahun eh, ada dalam penjara dalam pemerintahan apartheid. Ya. Justru melahirkan satu perubahan yang luar biasa setelah ada dalam 27 tahun penjara itu. Nelson Mandela menjadi orang yang rendah hati, bahkan dia memaafkan orang-orang siapapun juga yang membuat dirinya masuk di dalam penjara. Inilah yang disebut dengan genuine leadership, kepemimpinan sejati. Kenneth Blanchard ya. Itu sebagai penulis buku terkenal juga menyatakan bahwa kepemimpinan dimulai dari hati dan keluar untuk melayani yang dipimpin. Di mana karakter itu adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Jadi karakter itu sangat utama. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, atau daya tahan dalam menghadapi kesulitan tantangan, visi misi yang jelas, seorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin sejati itu eh, dia memiliki visi yang kuat, memiliki misi yang jelas, mampu berdaya tahan menghadapi berbagai kemelut, kesusahan, kesulitan. Integritinya itu tidak bisa disangsikan ya. Humble, humble. Dia cool, dia tenang orangnya. Nah, ini penting buat kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin sejati.
uh, questions leaders adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan. Uh, Quotient leader ini terkait dengan kepemimpinan sejati memiliki beberapa hal penting. Antara lain yang disebut dengan intelijensi atau kecerdasan intelek. Kemudian emotional quotients, kecerdasan emosi, spiritual quotients. Terus memiliki kepemimpinan yang berkualitas, baik dalam visi maupun manajerial. Memiliki chi, dalam bahasa Mandarin disebut apa, kehidupannya. Terus memiliki kolbu atau inner self. Nah, seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengenal dirinya atau kolbunya, ya. Dapat mengelola dan mengendalikan dirinya sendiri. Artinya dia memiliki self management yang kuat. Ini yang disebut dengan genuine leadership, ya. Nah, seperti apa sih kualitas kepemimpinan sejati? Kalau kita memperhatikan John Maxwell ini kan pemimpin yang memiliki posisi atau level berkelas dunia. Nah, John Maxwell memberikan uh, ciri setidaknya itu ada 21 katanya. 21 kualitas yang dimiliki oleh pemimpin sejati. Misalnya, karakter. Jadilah seteguh batu karang katanya. Kemudian karisma. Bahwa seorang pemimpin sejati itu kesan pertama sangat menentukan. Kemudian komitmen. Inilah yang membedakan seorang pemimpin yang melakukan visi Tuhan dengan yang hanya menjadi pemimpin. Komitmen itu membedakan seseorang itu melakukan visi dengan pemimpi, ya. Kalau yang disebut pemimpi itu kan dia hanya berpikir ya, punya visi tapi tidak diimplementasikan, artinya tidak dijewantahkan gitu ya. Kemudian yang keempat, komunikasi. Eh, Tidak berjalan sendiri dia mendiskusikan ya apa yang menjadi visinya sehingga bisa dipahami, dimengerti dan dikerjakan juga oleh orang lain. Yang kelima itu kompetensi ya. Artinya dia memiliki kemampuan kapasitas. Bukan seorang pemimpin yang suka copy paste. Yang keenam itu keberanian. Walaupun sendiri tapi dia memiliki kemampuan untuk mendorong mayoritas untuk ikut bersama dengan dia. Yang ketujuh, ketajaman. Ketajaman artinya genuine leadership, kepemimpinan sejati itu mampu melihat way out, solusi secara tajam atas masalah atau trouble yang sedang dihadapi. Yang kedelapan, fokus ya. Seorang pemimpin sejati semakin fokus dia semakin tajam. Semakin dekat dengan apa yang menjadi tujuan. Yang kesembilan itu kemurahan hati. Generous atau kemurahan hati ini memberi berkat seperti lilin yang terus bercahaya, mampu menerangi orang lain karena dirinya menjadi berkat. Yang ke-10, inisiatif. Artinya gini, seorang genuine leadership, kepemimpinan sejati, dia tidak pasif tapi dia
proaktif gitu ya. 11 mendengar. Artinya genuine leadership, kepemimpinan sejati itu dia open. Open itu apa? Mampu mendengarkan, mampu menyelami hati, membuka telinga ya, untuk setiap usulan-usulan yang disampaikan kepadanya. Ke-12, semangat yang tinggi. Artinya seorang yang termaktub dalam genuine leadership itu dia never give up, on fire, excited. 13 itu sikap positif. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa dia mampu melakukan sesuatu dengan baik. Yang ke-14 itu memecahkan masalah. Artinya masalah yang ada itu eh, tidak dibiarkan, tapi dicari solusinya, jalan keluarnya ya. 15 hubungan. Eh, Genuine leadership itu menciptakan relationship yang baik. Bagaimana seorang pemimpin itu menghindari yang namanya musuh, selalu mencari kawan untuk membuat dia langgeng melakukan tugas tanggung jawabnya. Ke-16, tanggung jawab. Artinya gini, karena dia seorang pemimpin, maka dia bertanggung jawab membawa orang-orang itu sampai pada tujuan. 17, tidak merasa terancam. Uh, Potensi yang ada pada dirinya, nobody perfect ya. Mungkin saja ada yang kurang, tapi dia tidak merasa nyaman. Karena dia tahu orang yang bersama dengannya itu menjadi teman atau sahabat. 18, disiplin pribadi. Dia itu menguasai diri begitu rupa ya. Sehingga sebelum dia mengatur menata orang lain, dalam konsep genuine leadership, dirinya sendiri itu sudah dipimpinnya dulu. Baik. Yang ke-19, pelayanan. Jadi seorang genuine leadership yang menerapkan kepemimpinan sejati, dia mendahulukan orang lain, memberikan pelayanan kepada orang lain dibanding tuntutan untuk dirinya dilayani. Ke-20 itu sikap mau belajar. Dia no stop learning. Dia tidak berhenti untuk belajar. Karena ada sesuatu yang perlu terus di-upgrade di dalam pelayanan ini. 21, impian. Ada satu cita-cita, ada satu harapan yang kuat di dalam dirinya untuk mencapai sesuatu. Itu sebabnya dia punya vision, punya mimpi, punya harapan untuk menggapai sesuatu. Kenapa? Karena dia memang adalah genuine leadership. Seorang yang menerapkan pemimpinan sejati. Ya, ada 21 hukum kepemimpinan sejati. Menurut John Maxwell, yang tadi itu adalah bicara tentang kualitas ya. Sekarang hukum, aturan. Yang pertama disebut dengan hukum katup. Hukum katup. Hukum katup itu apa tuh? Kemampuan memimpin, ya, menentukan keefektifan seseorang. The law of the link. Jadi betapa pentingnya seorang pemimpin itu menggiring orang lain, lead orang lain itu menjadi efektif.
Contoh saja katanya, Dick dan Maurice McDonald bersaudara itu memiliki bakat dalam bisnis restoran. Nah, budaya Amerika itu tergantung pada mobil ya. Mereka kemudian mengembangkan metode untuk menyiapkan makanan cepat saji. Akhirnya mereka fokus untuk menjual hamburger. Namun McDonald bersaudara gagal ketika berusaha menawarkan franchise untuk usaha mereka. Kenapa? Karena mereka kekurangan kemampuan kepemimpinan. Tapi rekan kerjanya bernama Ray itu ya memiliki visi dan keterampilan untuk McDonald mendunia. Eh Sekarang di Indonesia sudah populer sih ya. Orang beli makan dari mobil ya. Kalau di Amerika kan itu sudah puluhan tahun lalu sudah terjadi ya. Kenapa? Karena orang di Amerika itu hidupnya juga kebanyakan di atas mobil. Nah, bagaimana caranya mendapatkan makanan supaya cepat saji? Hamburger itu merupakan salah satu solusi. Paling cepat deh kalau mau makan hamburger dah. Beli, langsung bisa dimakan. Di dalamnya ada dagingnya, ada rotinya. Itu satu packaging yang bagus sekali, yang sangat mudah untuk diterima ya. Bagaimana menciptakan satu suasana yang efektif? Itu maksud sebenarnya hukum katup itu. Kedua, itu hukum pengaruh, the law of influence. John Maxwell itu orang yang paling ngotot, yang paling kuat, yang paling strong untuk menyatakan kepemimpinan adalah pengaruh. Dia bilang tidak lebih, tidak kurang. Nah, kepemimpinan sejati itu tidak dapat diberikan, melainkan harus diupayakan. Jadi bukan posisi ya, tapi satu usaha. Memimpin dan mengatur adalah dua hal yang berbeda, kata John Maxwell ya. Kalau manajer yang baik, belum tentu menjadi pemimpin yang baik. Kalau pemimpin itu mempengaruhi orang, sedangkan manajer itu fokus untuk melakukan operasional yang baik. Itu dua hal yang berbeda ya. Pengusaha juga belum tentu pemimpin yang baik. Bahkan inovator bisa saja kekurangan kemampuan untuk membangun organisasi. Memiliki banyak pengetahuan juga tidak membuat seorang menjadi pemimpin ya. Hanya kerja keras dan dedikasi yang membuat seseorang bisa menjadi pemimpin. Jadi hukum yang kedua itu adalah the law of influence. Bagaimana seorang pemimpin itu memberikan pengaruh. Bukan hanya eh, melakukan satu tugas day to day, tapi lebih daripada itu membuat seseorang memiliki kemampuan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga itu disebut hukum proses atau the law of process. Nah, kepemimpinan itu berkembang setiap hari, bukan hanya satu hari ya. Jangan lupa loh, tidak ada pemimpin itu yang jadi dalam satu hari. Dia melewati proses yang panjang. Saya setuju, walaupun ini tidak boleh dimaknai secara longgar, pemimpin muda layak salah. Pemimpin yang tidak pernah mengambil keputusan, sekalipun salah, lebih buruk dibanding dengan pemimpin yang mengambil keputusan tapi salah. Saya ulangi, bahwa
pemimpin muda layak salah. Pemimpin yang mengambil keputusan sekalipun salah sudah jauh lebih baik dibanding pemimpin yang tidak mengambil keputusan apapun terhadap suatu masalah. Nah, ketika pemimpin itu melakukan kesalahan dalam keputusannya, dia akan aware, dia akan sadar, dan dia akan melakukan perubahan. Jangan lupa itu ya. Seseorang tidak mengetahui hal yang menjadi kekurangan. Tidak tahu apa yang perlu dipelajari. Nah, ketika diketahui, maka dapat mulai mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan mengisi hal-hal yang masih kurang. Jadi, pengetahuan seseorang itu harus berkembang dalam kepemimpinan, maka kemampuan kepemimpinan juga ikut berkembang. Ketika seorang pemimpin pengetahuannya tidak berkembang, maka kemampuannya juga tidak berkembang. Nah, itu sebabnya pemimpin layak patut untuk terus study. Study dalam artian library research atau field research. Kemudian hukum navigasi, the law of navigation. Siapapun dapat mengemudikan kapal ya. Namun hanya pemimpinlah yang menentukan arah. Kepemimpinan itu memerlukan perencanaan perhitungan yang matang. Perlu sikap untuk memutuskan sesuatu, perlu staf, ahli, untuk didebatkan guna mencapai satu tujuan. Nah, kalau bicara tentang navigasi, itu kan bicara tentang laut ya, berbicara tentang kemudi. Maka peta itu sangat penting untuk satu tujuan. Artinya goal dari satu kepemimpinan itu harus diperiksa, diperhatikan agar tetap pada tujuan atau sasaran. Yang kelima hukum IF, Hutton ya. Jika pemimpin sejati berbicara, orang akan mendengar. Orang memegang jabatan, orang yang memimpin rapat, belum tentu seorang pemimpin sejati. Kepemimpinan sejati itu bergantung pada pengaruh. Orang yang didengarkan oleh orang-orang lain, itulah yang merupakan pemimpin sejati. Jadi, kalau pemimpin itu tidak diindahkan, tidak diperhatikan, tidak ada kewibawaan, dia bukan pemimpin yang sejati. Kalaupun dia tetap menjadi pemimpin, dia tidak memiliki karakter yang kuat, yang bisa merubah dan membangun kehidupan orang menjadi lebih baik. Yang keenam, hukum landasan yang mantap ya. The law of solid ground. Kepercayaan adalah landasan dari kepemimpinan. Kepercayaan diikuti itu aset yang paling bernilai bagi seorang pemimpin. Pengikut yang ingin mempercayai karakter pemimpin, pemimpin yang berbuat salah dan tidak mengakuinya, itu akan mengakibatkan dia tidak memiliki kekuatan untuk dipercaya. Setiap pemimpin yang melakukan kesalahan bukan berarti dia harus melakukan berulang-ulang kesalahan itu dan terus-terus mengakuinya. Pemimpin kan harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan karena itu menjadi sandungan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, sebaiknya dia apa? Mengakui kesalahan. Hukum kehormatan yang ketujuh ya.
the law of respect. Orang dengan sendirinya mengikuti pemimpin yang lebih kuat daripada dirinya. Orang yang kuat itu mencari pemimpin yang kuat. Karena dia memberikan rasa hormat terhadap orang tersebut dan karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Makanya dia harus memiliki kemampuan untuk bisa direspek oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Yang kedelapan, hukum intuisi, the law of intuition. Pemimpin mengevaluasi segala dengan intuisi dirinya. Intuisi itu apa toh? Sebuah kualitas yang sulit untuk didefinisikan. Seseorang mengembangkan intuisi seiring berjalan dengan waktu ya. Melalui satu pengalaman, tapi harus siap melaksanakan dalam suatu detakan jantung. Artinya dalam kebersamaan. Nah, intuisi itu merupakan kemampuan pemimpin untuk membaca keadaan, membaca orang-orang lain, dan sumber daya yang tersedia. Ya. Dan mengintegrasikan pengertian sehingga dapat bertindak secara spesifik dalam konteks yang lebih luas. Jadi dapat dikatakan intuisi itu apa? Menawarkan sebuah cara kreatif untuk menghubungkan masalah dengan solusi dengan melihat setiap situasi melalui lensa kepemimpinan sendiri. Ya. Yang kesembilan, hukum magnet ya, atau disebut dengan daya tarik ya. The law of magnetism. Pemimpin sebaiknya menemukan orang-orang yang memiliki kualitas yang sama ya, dengan dirinya. Ya. Pada umumnya orang akan ditarik akan memiliki kualitas yang mirip. Jadi pertemanan persahabatan itu sebenarnya apa? Yang kuat itu karena memiliki nilai-nilai yang sama. Gitu ya. Memiliki pengalaman yang serupa. Jika seorang pemimpin tidak menarik orang yang semestinya sama dengan dirinya, dia akan mengalami kesulitan untuk bisa grow up atau bertumbuh atau berkembang. Yang ke-10, hukum koneksi. The law of connection. Seorang pemimpin itu akan terlebih dahulu menyentuh hati, baru meminta tolong. Pemimpin yang genuine itu dia tidak minta tolong dulu tanpa menyentuh hati orang lain. Dia tidak mengkomunikasikan pesan tanpa menyentuh hati orang lain. Jadi hukum koneksi ini bicara tentang apa? Relationship. Ya. Di mana orang itu memiliki hubungan emosi yang baik. Nah, ketika menemui sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang, ingat bahwa ada pribadi yang perlu kita indahkan satu dengan yang lain. Nah, setiap orang itu kan memiliki gaya atau sikap yang berbeda ya. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya untuk membangun hubungan dengan orang lain secara pribadi, secara personal, supaya hati orang tersebut tersentuh, yang mengakibatkan dia sebagai seorang pemimpin akan mendapatkan pengikut tersebut. Kemudian yang ke-11 itu adalah hukum lingkungan sepergaulan ya. The law of inner circle ya. Potensi seorang pemimpin itu ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengannya. Untuk membuat organisasi kita lebih efektif, cari potensi kepemimpinan yang kuat di antara orang yang membentuk lingkaran. Jadi lihat orang yang paling potensi di sekitar situ siapa, yang paling kuat, yang punya influence yang besar. Jangan berusaha untuk menghabiskan waktu ya untuk sesuatu yang negatif.
usahakan investasikan waktu dengan orang-orang yang bisa menerima, memahami, menangkap visi. Alkitab juga ngomong ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini penting buat kita ya. Yang ke-12 itu hukum pemberdayaan atau the law of empowerment. Hanya pemimpin sejati yang memiliki rasa aman yang kuat, yang bisa memberi kepercayaan dan kekuasaan penuh kepada orang lain. Empowering. Suatu tindakan pemberdayaannya. Normal ya, ada kekhawatiran, khawatir terhadap keamanan, pekerjaan, itu mengakibatkan seorang pemimpin tidak bisa memberdayakan orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri orang lain, dia menjadi orang yang hebat karena menuntun orang itu pada satu level yang lebih tinggi lagi. Nah, pemimpin yang memberdayakan orang lain itu sebenarnya mengangkat, memberikan kesempatan atau peluang pada orang yang bersama-sama dengan dirinya untuk berada di kursi atau tempat yang serupa atau sama. Luar biasa itu. Kemudian yang ke-13 itu hukum reproduksi, the law reproduction. Pengikut tidak mungkin melahirkan pemimpin, tapi pemimpin yang melahirkan pemimpin. Nah, sebagian besar itu berkata pemimpin itu adalah bakat alamiah. Tapi juga harus disadari kadang-kala pemimpin itu muncul dalam satu situasi atau kondisi yang krisis. Nah, pemimpin yang besar itu tentu diinspirasi dan dibimbing oleh pemimpin-pemimpin lain. Dia tidak sendiri. Pemimpin terbaik bagi pemimpin yang potensial adalah pemimpin yang berpengalaman sebenarnya. Expert, ahli di bidangnya. Pemimpin ini menghasilkan pemimpin baru untuk pengembangan satu organisasi dan organisasi akan semakin kuat ya. Kemudian hukum kepercayaan terhadap si pemimpinnya, the law of buy-in. Perhatikan baik-baik bahwa hukum kepercayaan terhadap pemimpin ini menarik untuk kita perhatikan. Orang percaya dulu kepada sang pemimpin, baru visinya. Visi itu baik, tapi kalau pemegang visi tidak diterima dulu, maka akan mengalami kesulitan. Perhatikan Mahatma Gandhi yang menetapkan cara berjuang dengan perjuangan tanpa kekerasan dan menentang penjajahan. Sangat sulit untuk meyakinkan orang-orang seperti Mahatma Gandhi ini. Tapi perhatikan, dalam kondisi situasi seperti ini masih banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Gandhi sebagai pemimpin yang menerima visi, yang mengimplementasikan visi itu dengan baik ya. Kemudian hukum kemenangan, the law of victory. Para pemimpin ini mencari jalan agar timnya bisa menang. Bahkan pemimpin yang ingin menang itu harus menyadari bahwa kemenangan seringkali adalah hasil dari perjuangan timnya.
Meningkatkan kemampuan tim akan menuntun pada kemenangan. Nah, mencapai kemenangan itu memerlukan visi secara bersama, tidak bisa terpisah. Kemudian gabungan dan keterampilan, dan seorang pemimpin itu berdedikasi memotivasi setiap anggota timnya dengan baik. Kemudian hukum momentum besar, the law of the big momentum ya. Nah, momentum itu adalah sahabat terbaik bagi seorang pemimpin. Momentum itu yang berkelanjutan membuat lebih mudah untuk mengatasi tantangan dan masalah ketika itu muncul. 17 itu hukum prioritas atau the law of priorities. Nah, para pemimpin ya memahami bahwa aktivitas atau kesibukan belum tentu berarti prestasi. Sekedar aktif itu tidak berarti menyelesaikan hal yang benar. Jadi perlu menetapkan prioritas-prioritas. Ini sangat penting ya. Untuk memprioritaskan kegiatan, maka tetapkan apa yang harus dilakukan. Aktivitas apa yang menghasilkan keuntungan terbesar dan apa yang membawa penghargaan terbesar. Nah, untuk memaksimalkan usaha, kita harus fokus pada area-area yang paling produktif. 18 itu disebut hukum pengorbanan atau the law of sacrifice. Menurut John Maxwell, seorang pemimpin harus rela berkorban demi peningkatannya. Kadang-kadang harus melepaskan sesuatu agar bisa maju. Pemimpin itu dipaksa untuk mengambil satu langkah mundur supaya dapat maju 2 langkah ke depan. Itulah satu sacrifice. Atau bisa juga bekerja di luar jam yang sudah ditentukan atau extra mile ya. Tanpa mengharapkan kompensasi ataupun apresiasi. Kenapa? Dia memang mau berkorban. 19 itu hukum waktu yang tepat, the law of timing ya. Nah, penting sekali untuk melihat sebagai seorang pemimpin genuine leadership itu kapan harus memimpin atau sama pentingnya dengan apa yang harus diperbuat dan harus menuju kemana. Timingnya itu ya. Nah, sering sekali penempatan waktu yang tepat memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil sebuah tujuan. Waktunya harus tepat dan ini memang tidak mudah ya, perlu latihan juga anugerah dari Tuhan sendiri ya. Kemudian hukum pertumbuhan yang eksplosif, the law of explosive growth. Nah, untuk mengalami pertumbuhan, pimpinlah para pengikut. Untuk mengalami pelipat gandaan, pimpinlah pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang mengembangkan pemimpin lain itu mengembangkan potensi sendiri berkali lipat dan mengaktifkan pemimpin pertumbuhan secara berlipat. Yang kedua, satu itu adalah hukum warisan atau the law of legacy. Nilai langgeng seorang pemimpin itu diukur dari suksesinya, kemampuan melegasi, kemampuan menyerahkan warisan kepemimpinan. Kalau kita perhatikan tahun 1997, CEO Coca-Cola yang bernama Roberto itu meninggal dunia secara mendadak. Nah, krisis semacam ini biasanya membuat kondisi perusahaan itu menjadi tidak stabil. Namun Roberto ini telah menyiapkan perusahaannya dengan baik. Akhirnya perusahaan ini tetap kuat ya. Dengan mengembangkan pemimpin, maka seorang mampu meningkatkan prestasi perusahaan dan menyiapkan ketahanannya untuk masa mendatang. Nah, kalau kita perhatikan kepemimpinan sejati ini ya, yang tidak tercipta dalam waktu yang singkat tetapi membutuhkan waktu yang panjang, yang harus dikembangkan setiap hari
Pemimpin sejati tidak hanya memahami bagaimana memimpin dengan baik, namun juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana implementasi penerapan yang benar tentang suatu kepemimpinan. Ada banyak hal yang berubah begitu cepat di dalam dunia, namun pemimpin sejati tidak berubah dan terus mempertahankan integritasnya sebagai kualitas utama yang tak tergantikan dalam kepemimpinan. Ya, coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam eh, Yosua. Yosua 14 ya. Yosua 14 ayat 6 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, Yosua 14 ayat 6 dan 8 ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, genuine leadership kalau kita cek Yosua 14 ayat 8, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang teguh berpegang pada firman Allah. Cirinya pertama. Kok bisa begitu? Iya, kalau kita perhatikan ayat 6 itu ya, dari Yosua 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Nah, kata kuncinya di sini apa? Tahu. Istilah tahu itu merupakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Kalau kita cek bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu menggunakan kata yadata. Secara gramatikal atau di parsing diuraikan itu merupakan kel perfect orang kedua maskulin singular dari akar kata yada. Sehingga secara gramatikal bisa diartikan kamu atau Yosua telah tahu. Satu tindakan yang sungguh-sungguh terjadi ini ya, secara aktif dan dinamis, suatu bukti berpegang teguh pada firman Tuhan. Ciri dari kepemimpinan sejati. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, secara historikal istilah yada atau disingkat yod dalet ayin itu ya, digunakan dalam konsep perjanjian lama. Dalam stem utamanya digunakan dalam bentuk kel, itu digunakan 822 kali, dalam bentuk hipil digunakan 71 kali, dalam bentuk nipal digunakan 42 kali ya. Nah, istilah yada ini digunakan dalam kitab-kitab besar sebanyak 251 kali. Dalam kitab ulangan dan sejarah ulangan digunakan 227 kali ya. Masih banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain. Nah, istilah yada digunakan juga untuk menyatakan hubungan keintiman atau biologis. Tahu itu ya. Istilah yada dalam arti luas bermakna untuk mengambil berbagai aspek pengalaman dunia bagi seseorang ke dalam diri. Nah, karakter fundamental
untuk suatu hubungan di antara sesama manusia itu perlu diperhatikan. Demikian pula manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, Yosua 14 ayat 6 itu menyatakan bahwa Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan diucapkan Tuhan kepada Musa, di Musa itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kaleb bin Yefune memperoleh istimewa ya. Dari sukunya ya, kemudian menjadi kepala suku. Kaleb menjalankan kepemimpinannya berpegang teguh pada firman Tuhan ya. Dengan perhatiannya terhadap firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa yang adalah pemimpin atau seniornya ya. Ya, kedua pemimpin yang terbuka untuk bekerja sama ya. Ayat yang ketujuh. Yosua 14 ayat ke-7 menyatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan. Itu kata kunci yang menggambarkan pemimpin yang terbuka untuk bekerja sama itu adalah disuruh. Dalam bahasa Ibrani disebut bisloah. Itu ayat 7 ya. Gabungan dari kata be dan sin lamet het ya. Istilah bisloa itu merupakan gabungan dari preposisi be dan istilah bisloah atau disebut kel infinitive construct ya. Jadi secara gramatikal dapat diartikan apa? Istilah bisloa itu ketika atau pada saat menyuruh dari Musa artinya sama dengan ketika atau saat disembunyikan dikirim Musa. Jadi dapat dikatakan bahwa Kaleb itu disuruh oleh Musa. Menunjukkan ada kerjasama, ciri dari kepemimpinan sejati ya. Yang ketiga, pemimpin yang bertindak bijaksana ya. Ayat 7 ya. Ayat 7 bagian B dari Yosua pasal 4 berkata demikian. Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Nah, istilah mengintai dalam bahasa Ibrani itu lerage. Dalam ayat 7 merupakan gabungan dari kata le dan res gimel lamet. Ya, ragal atau RGL ya. Nah, secara gramatikal itu diterjemahkan untuk mengintai dengan sungguh-sungguh. Ya. Di satu tindakan yang sangat bijaksana merupakan ciri dari kepemimpinan sejati. Istilah ragal ini sering digunakan terkait dengan mata-mata atau mengintai ya. Digunakan sebanyak 20 kali, baik dalam bentuk kelpil maupun kipil. Ragal juga dapat dimaknai sebagai fitnah atau sejenisnya ya. Menyinggung sifat tersembunyi atau pembicaraan rahasia dan juga menyatakan tentang suatu instruksi atau penuntun untuk berjalan atau melangkah ya. Nah, ungkapan fitnah yang dijelaskan dalam 2 Timotius 19 ayat 17 itu menyatakan ia telah memfitnah hambamu ini kepada Tuanku Raja, tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah, ia telah memfitnah hambamu ini kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang. Nah, Mazmur 15 ayat 3 menyatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya. Ungkapan berjalan itu disinggung juga dalam Hosea 11 ayat 3 ya, menyatakan padahal akulah yang mengajar jemaat berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Nah, Kaleb itu sebagai pengintai itu membutuhkan keahlian.
tapi tidak mau insaf bahwa Allah yang menyembuhkan mereka. Nah, tanah Kanaan juga dulu adalah hal yang memberikan laporan yang baik. Kaleb orang yang bijaksana karena memiliki potensi. Jangan lupa itu ya, yang luar biasa yang dilihat melalui kualitas berpikir dan kualitas kerja yang sangat baik. Yang keempat, pemimpin yang berkata-kata benar. Ya. Harus berkata-kata benar itu leadership, genuine leadership. Ya. Perhatikan pemimpin yang berkata-kata benar ya. Yosua 14 7c menyatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, istilah sejujur-jujurnya ini kan dalam terjemahan Ibrani itu kan im lebabi, gabungan dari kata im dan lebab. Jadi istilah im lebabib ini itu gabungan preposisi im dan noun maskulin singular construct, orang pertama, tunggal, akhiran tunggal ya, suffix ya. Nah, secara gramatikal itu dapat diartikan apa? Dengan hatiku atau dengan sejujurnya. Atau dengan sejujurnya. Ini satu keputusan berkata yang benar. Ciri dari pemimpin yang sejati, genuine leadership. Nah, istilah lebab itu digunakan juga dalam konteks Timur Dekat kuno ya. Baik secara literal, metafor, terkait dengan agama umumnya bermakna hati. Jadi lebab dalam bahasa Akadian, Ugaritik, Aram, Ethiopia, dan Ibrani. Nah, istilah lebab dalam satu ginta itu merupakan maksud saya istilah lebab dalam satu ginta itu identik dengan kardia ya, dalam bahasa Yunani ya. Digunakan 718 kali dan dia dianonia ya, 5 kali. Nah, istilah lebab dalam PL itu memiliki arti dan fungsi yang sama ya. Bentuk kata kerja lebab itu dapat diartikan juga apa? Menjadi cerdas atau takjub. Menarik ya. Makna teologis dari lebab dipelajari dari kanun Alkitab ya. Penggunaan istilah lebab dalam kitab Pentatuk ya. Yang pertama kali itu kalau kita perhatikan itu uh, digunakan dalam Kejadian 6 ayat yang kelima ya. Nah, kalau kita perhatikan Yosua 14 ayat 7 yang menyatakan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Nah, itu di Kadesi Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata pengintai yang mengintai negeri Kanaan. Bersama Kaleb dengan gagah berani menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Ya. Jadi jelas bahwa Kaleb adalah pemimpin yang berani berkata benar, jujur dan menyampaikan laporan berdasarkan hati nurani. Tidak dipengaruhi oleh tekanan dia ya. Nah, kejujuran Kaleb ini dalam penyampaian laporan pengintaian telah mengalahkan ketidakpercayaan 10 pengintai lainnya yang sama dengannya ya. Kemudian pemimpin yang mengikuti pimpinan Tuhan. Ini penting ya. Ayat 8 berkata, seorang saudara-saudara yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allah sepenuh hati. Nah, istilah mengikuti Tuhan itu ahari Yahweh ya. Secara gramatikal dapat diartikan yang utama tidak berjenis kelamin. Yaitu Yahweh itu kan. Yang tidak dapat dibatasi oleh tempat dan waktu, itu Yahweh kan. Maksudnya ia Tuhan atau Yahweh dapat berada di mana saja dalam satu waktu yang sama. Yang tentunya berbeda dengan manusia dan makhluk lainnya ya.
yang limited gitu ya, limited. Nah, jadi Yosua mengikuti pimpinan Tuhan merupakan ciri dari kepemimpinan sejati. Ini menarik untuk kita perhatikan ya. Timbul pertanyaan bagaimana korelasi kepemimpinan uh, sejati ini, genuine leadership ini, kalau kita lihat dalam kaitannya dengan eklesiologi atau gereja itu sendiri ya. Eklesiologi atau ilmu yang mempelajari tentang gereja atau tubuh Kristus ini, kalau kita perhatikan tentang kepemimpinan sejati ini, ada beberapa hal korelasinya. Yang pertama, setiap pemimpin harus berpegang teguh pada firman Allah agar bisa melakukan kepemimpinan sejati dengan baik. Strengthen foundation biblical. Gitu ya. Jadi dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, maka setiap keputusan pemimpin akan dibangun di atas prinsip-prinsip firman Allah. Hingga berbagai pelanggaran yang menyangkut etika maupun moral itu dapat dihindari. Pemimpin harus bisa bekerja sama dengan pemimpin lainnya atau orang yang dipimpinnya. Sebab jika tidak, ya, maka sulit mencapai tujuan. Bekerja sama itu bukan hanya mendapat satu tujuan yang mau dicapai, melainkan juga hasil yang lebih baik dan lebih baik. Nah, yang kedua, itu korelasinya dengan eklesiologi atau gereja, seorang pemimpin sejati harus bertindak bijaksana dia. Karena jika tidak demikian akan mengakibatkan kerugian, sebab tindakan yang keliru atau gegabah itu mengakibatkan kerugian, jangan lupa itu. Bukan hanya tidak bisa mencapai tujuan, tetapi juga apa? Merupakan pemimpin dan setiap orang terlibat dalam kepemimpinan tentu akan membuat tujuan dari satu kepemimpinan semakin sulit dipercapai. Yang ketiga, setiap pemimpin sejati harus berani berkata jujur ya. Tidak boleh tidak berkata jujur ya. Berkata jujur. Kalau dia tidak berkata jujur, dia akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Baik dari pihak orang yang bersama dengannya maupun orang yang akan dipimpinnya ya. Nah, kejujuran dalam memimpin itu menjadi integritas yang harus dipelihara, dipertahankan oleh pemimpin. Pemimpin juga harus bersikap teguh ya dalam mengikuti Tuhan, sebab Tuhan akan menuntut pemimpin bukan hanya tindakan menjadi pemimpin, melainkan juga mengikuti itu dengan mengikuti pimpinan langkah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai kesimpulan dari genuine leadership ini, maka saya menyatakan bahwa kepemimpinan sejati itu apa sih sebenarnya? Kepemimpinan sejati adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar ya, dengan hati yang sungguh-sungguh yang sesuai kehendak Allah. Nah, cirinya apa? Pemimpin yang teguh berpegang pada firman Tuhan, tidak bisa tidak itu. Pemimpin yang terbuka atau yang bekerja sama, pemimpin yang bertindak bijaksana, pemimpin yang berkata-kata benar ya, pemimpin yang mengikuti pimpinan. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang mau ditambahkan terkait dengan genuine leadership ini ya. Silakan. Apa kabar Pendeta Sony? Ada yang mau ditambahkan, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan, diskusikan. Danis, bagaimana Danis? Halo? Ada komentar? Nggak ada ya?
Oke, saya lanjutkan aja ya. Baik, oke. Ya, kita masuk di kepemimpinan autentik ya, atau authentic leadership ya. Apa sih pengertian daripada autentik? Autentik itu artinya dapat dipercaya ya. Asli, tulen, sah, sungguhnya. Asli artinya apa? Tidak dibuat-buat, yang berasal dari ketulusan hati dan ekspresi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan autentik itu berarti pemimpin yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai kekekalan dan bukan kepalsuan. Pemimpin yang menjadi diri sendiri itu menjadi kunci dari komponen kepemimpinan autentik itu. Ada keterbukaan terhadap orang lain. Pemimpin autentik itu berlaku jujur dan melakukan hal yang benar. Meneguhkan identifikasi di dalam diri seseorang bahwa dirinya itu adalah pemimpin yang autentik apa adanya. Nah, kepemimpinan autentik ini memiliki kekuatan moral, menyadari konteks dan percaya diri ya, penuh harapan, optimis, tangguh, dan memiliki karakter moral yang tinggi. Nah, pemimpin autentik ini apa? Sanggup menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan keyakinannya, dengan pikirannya, dengan sikapnya, tindakannya. Jadi jelas sekali bahwa di dalam kepemimpinan autentik tidak ada kepalsuan karena lebih mengedepankan nilai-nilai kekekalan. Baik, kita sekarang lihat karakteristik eh, authentic leadership ya. Pertama disebut itu apa? Self-aware. Artinya mengaktualisasi diri dengan memiliki self-aware, kesadaran diri ya. Sadar akan adanya kelemahan di dalam diri sendiri. Tidak berperilaku berbeda di berbagai kondisi, dia tetap sama apa adanya, ori ya, original. Tidak takut terlihat lemah oleh orang lain. Dia mampu mengakui kesalahan-kesalahan, bahkan kegagalan-kegagalan yang pernah dia lakukan. Itu authentic leadership, ya, kepemimpinan autentik. Yang kedua itu mission driven. Artinya dia menjadi penggerak misi untuk mencapai tujuan organisasi di atas tujuan pribadi ya. Dia melakukan pekerjaan untuk mencapai hasil, bukan kekuasaan, ego, atau keinginan materi pribadi. Terus balance processing. Artinya apa? Keseimbangan dalam mengambil keputusan yang didahului dengan pertimbangan semua pihak, baik pro maupun kontra. Ada perencanaan-perencanaan yang dipikirkan dan diskusikan secara terbuka. Nah, pemimpin balance processing ini memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran, ya. Dia mampu mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tata cara yang tepat atau berempati. Yang keempat apa moral. Nah, pemimpin ini membuat standar yang tinggi untuk pelaksanaan moral atau etika.
Pemimpin fokus untuk hasil jangka panjang, bersedia membimbing setiap orang dan memelihara organisasi dengan sabar, ya. Kerja keras, yakin hasil yang akan terlihat itu eh, sesuai dengan waktu yang sudah dikorbankan. Itu karakternya. Jadi karakter authentic leadership yang ada dalam diri pemimpin itu ditandai dengan karakter self-aware, mission-driven, balance, processing, dan moral. Ya. Baik, kita lanjutkan. Prinsip-prinsip dari kepemimpinan autentik dalam menjalankan tugas itu apa sih sebenarnya? Pertama itu eh, jujur. Ya. Penting sekali kejujuran. Karena kejujuran itu menjadi apa? Kunci. Pemimpin yang autentik itu tercermin dalam perilaku dan aktualisasi kesehariannya, dia jujur. Dimulai dari diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain, dia tidak akan menekankan kejujuran pada orang lain, tapi dia menekankan kejujuran pada diri sendiri. Ada nilai moral, etika, visi, dan misi, dan karakter yang kuat. Jadi jujur ya. Yang kedua adalah integritas. Pemimpin yang autentik itu menunjukkan integritas dalam membangun konsep ya, kepemimpinan. Di mana apa yang dia katakan itu sama dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu sama dengan apa yang dia katakan, itu sebenarnya disebut dengan integriti. Nah, pengalaman pemimpin demikian tentu integritas itu akan memperkuat dirinya sebagai pemimpin yang autentik. Yang kelima, konsisten. Artinya apa? Pemimpin yang autentik itu adalah pemimpin yang konsisten. Konsisten menunjukkan jiwa kedisiplinan terhadap nilai, prinsip maupun etika. Ya. Nilai-nilai kedisiplinan pada moral dan keterbukaan terhadap orang yang dipimpin maupun itu yang disebut dengan autentik. Oke, coba kita perhatikan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi ya. Pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 18 terkait dengan kepemimpinan autentik ini. Kita lihat tulisan Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua. Oke, ayat yang pertama sampai dengan ayat 18 ya. Saya akan bacakan untuk kita ya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Hingga kamu bercahaya antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersuka cita dan aku bersalah dengan hatimu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikianlah dan bersuka citalah dengan aku. Nah, seperti apa pemimpin otentik itu sebenarnya kalau kita perhatikannya? Maka kepemimpinan otentik itu yang pertama adalah memimpin dengan memperkuat kesatuan. Kok bisa? Iya, karena ayat 1 sampai dengan ayat 2 menyatakan itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada istilah-istilah yang memberi penguatan terhadap ciri memimpin dengan memperkuat kesatuan. Kalau kita perhatikan di ayat 1 itu ada istilah persekutuan atau kebaikan hati. Sama itu ya. Dalam bahasa Yunani itu koinonia, yang merupakan bentuk noun nominatif feminim singular. Diartikan secara gramatikal itu persekutuan yang membuat jemaat Filipi menjadi sepikir. Ciri dari kepemimpinan otentik ya. Nah, koinonia ini dalam konsep Yunani itu untuk kehidupan sehari-hari terkait dengan kehidupan manusia. Menunjuk pada satu kegiatan memulai usaha. Satu hubungan yang legal dalam pernikahannya. Nah, persahabatan dalam konsep Yunani itu merupakan ekspresi dari persekutuan. Terkait dengan pidato upacara yang sakral umum menunjukkan komunitas itu menyembah Tuhan ya. Dan Tuhan menjadi supremasi dari persekutuan itu. Jadi jelas ya bahwa istilah koinonia dalam konsep Yunani dan kesehariannya itu terkait dengan hubungan yang sah. Satu persekutuan yang menunjukkan pada satu komunitas yang melakukan penyembahan kepada Tuhan itu sendiri. Nah, istilah koinonia ini digunakan oleh Paulus untuk mendorong jemaat Filipi agar hidup dalam hubungan atau komunitas yang menyembah Tuhan Yesus. Itu penjelasannya ya. Nah, istilah yang kedua yang perlu diperhatikan juga itu adalah sepikir. Dalam ayat 2 itu ya. Menggunakan kata pronete. Merupakan bentuk verb subjunctive present, aktif
second person plural dari akar kata proneo ya. Secara gramatikal itu kan diartikan apa? Marilah atau hendaklah kamu sekalian terus-menerus sepikir atau berpikir sedemikian rupa. Nah, jemaat Filipi ini belum terus-menerus sepikir atau berpikir sedemikian rupa. Namun ada kemungkinan untuk bisa berpikir secara terus-menerus atau serupa. Nah, itu sebabnya Paulus menghimbau ya agar kehidupan jemaat Filipi itu terus-menerus sepikir. Karena implementasi kepemimpinan itu harus sepikir. Nah, secara historikal perlu dipahami bahwa istilah proneo dalam bahasa Yunani Helenistik itu terkait dengan aktivitas mental atau spiritual ya. Pikiran atau pemahaman yang mencerminkan intelektual atau mencerminkan nasihat. Selanjutnya itu ada istilah satu jiwa. Itu istilah yang ketiga ya. Untuk memberikan penguatan pada pernyataan ciri memimpin dengan memperkuat kesatuan. Satu jiwa, ayat 2 itu menggunakan kata sumsukoi. Adjektif nominatif maskulin jamak dari kata sumsukos. Secara gramatikal diartikan mereka adalah pelaku atau penyebab terciptanya satu hati atau satu jiwa. Atau bersatu dalam roh atau harmonis sama itu artinya. Nah, Paulus menekankan bahwa para pria di jemaat di Filipi adalah pelaku untuk mencapai satu jiwa. Paulus nih, luar biasa ya. Nah, istilah sumsukos itu ya, dalam komunitas gereja mula-mula itu memberi penekanan kepada jemaat untuk bersatu. Yang ditunjukkan dengan apa? Hidup yang berpadanan atau sesuai kehendak Allah. Yakni hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam sabar, mengasihi, membantu orang lain. Itu ya. Nah, Paulus menyatakan ada nasihat bagi setiap orang percaya dalam Kristus. Apa itu hidup dalam ikatan kasih? Hidup dalam persekutuan roh. Hidup dalam belas kasihan terhadap yang lain. Luar biasa ini. Yang kedua itu memimpin dengan mengutamakan kepentingan bersama. Dari mana kita tahu itu? Coba kita cek ayat 3 sampai dengan ayat 4 ya, Filipi pasal 2 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dua kata yang perlu diperhatikan untuk membuktikan authentic leadership itu memimpin dengan mengutamakan kepentingan bersama adalah rendah hati dan memperhatikan. Rendah hati dalam ayat 3 itu kan menggunakan kata tapeino prosune. Merupakan noun datif feminin singular ya. Diartikan kepada kerendahan hati kamu. Nah, Paulus itu menekankan jemaat Filipi untuk hidup dalam kerendahan hati yang menunjukkan ciri dari kepemimpinan autentik. Kalau kita perhatikan ya, penggunaan istilah tapeino prosune ini dalam perjanjian baru itu memberi penekanan bahwa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk hidup dalam kerendahan hati. Artinya apa? Tidak egois, peduli, memenuhi kesejahteraan orang lain. Nah, Yesus sendiri itu adalah contoh dari kerendahan hati. Demikian pula Paulus ya, yang memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena Paulus menunjukkan dirinya melayani dengan rendah hati.
Sekalipun Alkitab katakan banyak mencucurkan air mata, bahkan nyaris dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, kerendahan hati ini apa? Merupakan penguat, merupakan sarana media terhebat sebagai pemersatu jemaat. Istilah yang kedua untuk eh, memberikan penguatan dalam memimpin pengutamaan kepentingan bersama itu ditunjukkan dengan kata memperhatikan. Itu dalam ayat yang keempat itu. Kata yang digunakan itu skopontos, skopontes, participle ya, present aktif nominatif maskulin kedua jamak dari akar kata skopeo. Artinya kamu sekalian lakukanlah terus-menerus secara aktif memperhatikan. Nah, jangan lupa ini ciri dari apa? Dari kepemimpinan autentik. Nah, penggunaan istilah skopeo itu ya dalam perjanjian baru itu bermakna apa? Melihat, memperhatikan, mempertimbangkan, baik batin maupun spiritual di dalam Kristus. Wah, luar biasa ya. Nah, jemaat Filipi ini harus memperhatikan kehidupan rohani yang terus-menerus selaras dengan tujuan kekal, bukan hanya tujuan sementara di bumi itu maksudnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga itu ya, menjelaskan eh, tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti apa? Tidak ada ambisi pribadi atau golongan. Tidak mencari keuntungan sendiri atau pujian yang sia-sia. Itu sama ya. Jajar ya. Artinya itu kalau di garis bawahi apa? Bersikap rendah hati. Nah, kerendahan hati yang dimaksudkan itu menunjuk kepada kebajikan yang tinggi. Ini menjadi syarat utama untuk melayani orang lain dan meninggikan Tuhan. Nah, rendah hati itu bisa bermakna apa? Menyadari kelemahan sehingga menghormati Tuhan. Itu rendah hati. Jadi sadar kelemahan dan hormat sama Tuhan. Apalagi rendah hati itu juga bisa berarti apa? Bermegah di dalam Tuhan. Bukan yang lain. Yang ketiga bisa diartikan juga menyertai orang yang berhati. Artinya Allah menyertai orang yang rendah. Keempat, menganggap orang lain bisa lebih penting dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan ayat 4 ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Menekankan bahwa setiap orang percaya harus membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara bukan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Jangan lupa itu. Dengan demikian apa? Ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mengutamakan bersama. Nah, ciri ketiga dari kepemimpinan otentik adalah memimpin dengan hati hamba. Nah, ini menarik ini ya. Perhatikan Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dengan segala dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, menarik ya, memimpin dengan hati hamba itu apa toh?
Coba kita perhatikan di ayat 7 itu ada kata mengosongkan diri ya. Mengosongkan diri. Dari kata ekenosen. Ya. Ekenosen merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal ya. Akar kata kenoo. Nah, kalau diartikan, ya Yesus sungguh-sungguh dulu pernah mengosongkan diri. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa Yesus sungguh-sungguh dulu tuh ada loh mengosongkan dirinya. Nah, penggunaan istilah kenoo itu kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Baru itu bermakna Yesus mengosongkan dirinya dalam pengertian bahwa ia menegaskan dirinya atau memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak egois. Itu maksudnya ya. Melainkan mengambil rupa seorang hamba untuk apa? Jangan lupa untuk mengkomunikasikan keselamatan. Jadi Yesus itu tidak perlu menjadi manusia kalau tidak mengkomunikasikan keselamatan kepada sesama manusia. Nah, pengosongan diri Yesus atau yang disebut dengan kenosis itu mengambil rupa seorang hamba. Sehubungan dengan apa? Pengkomunikasian keselamatan itu jangan lupa ya. Pengosongan diri Yesus tentu berdampak positif dong bagi orang percaya. Jadi dia tidak hanya menjadi juru selamat akan datang, tapi juga dia menjadi miskin supaya umatnya menjadi kaya oleh kemiskinan. 2 Korintus 8:9 itu ya. Nah, Paulus menggunakan kata kenoo untuk menghubungkan iman sebenarnya. Iman dan salib. Karena iman dan salib merupakan daripada sendiri. Perhatikan, Yesus mengosongkan dirinya lebih kepada pembatasan penggunaan hak-hak Yesus sebagai Allah. Nah, Kristus mengosongkan dirinya bermakna bahwa ia tidak mencari reputasi sebenarnya. Ia tidak mencari pujian dari manusia karena ia lebih cenderung untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus menjadi manusia itu tidak ada motif atau tujuan lain kecuali melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Mengerjakan karya penebusan. Nah, pengosongan diri Yesus Kristus itu memiliki hati hamba ditunjukkan dengan apa? Mengesampingkan segala hak surgawi dan menjadi sama dengan manusia ya. Nah, Yesus sebagai manusia itu rela menderita bahkan menerima perlakuan buruk. Sehingga dalam pekerjaannya yang ditugaskan oleh Bapa sebagai penebus dosa itu terlihat, dirasakan manfaat atau dampak positifnya bagi manusia. Yesus menjadi manusia mengalami perlakuan yang buruk. Dia tetap konsisten karena dia tahu itu merupakan kehendak Bapa ya. Nah, implikasi dari pengosongan diri ini bagi orang percaya itu apa? Membuat diri orang percaya tidak bereputasi, bukan tidak ada nilainya ya. Artinya apa? Rela menderita. Itu kan tidak populer menderita dalam Yesus itu. Tapi karena kita mengikuti Kristus, di mana Kristus bereputasi, tidak bereputasi mengosongkan dirinya, maka yang kita lakukan adalah rela menderita bagi Kristus. Nah, Yesus adalah rupa Allah sejati. Sifat hakiki Allah sejati, jangan lupa loh, tidak mengalami perubahan. Namun di sisi yang lain, ia juga manusia sejati. Jadi Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Itu tidak bisa diterjemahkan secara logika dan itu adalah keunikan dari iman Kristen. Yesus dikatakan apa? Sebagai morfe atau rupa Allah. Tidak mengalami perubahan karena Yesus adalah Allah untuk selama-lamanya. Yesus juga menjadi skema. Itu mengalami perubahan ya. Dari tubuh Yesus
Saya mengalami perubahan apa itu? Perubahan tubuh Yesus sebagai manusia sejati. Nah, perubahan tubuh Yesus ini terjadi, perlu diperhatikan ya, sesuai dengan pertambahan atau pertumbuhan fisik ya. Itu tidak boleh disalah mengerti ya. Jadi Yesus itu manusia sejati normal. Oke, selanjutnya istilah hamba ayat 7 ya. Menggunakan kata doulos merupakan bentuk noun genitif maskulin singular dari kata doulos. Doulos diartikan hamba miliknya atau Yesus memiliki sikap atau menjadi hamba. Nah, istilah dulu secara umum itu terkait dengan perbudakan waktu itu ya. Layanan, ada satu ketergantungan kepada Tuhan. Itu dalam konteks di masa lalu ya. Nah, eh, harus disadari bahwa dulos itu jika dihubungkan dengan orang percaya, berarti kita melepaskan hak-hak pribadi untuk melayani kepentingan orang lain lebih utama. Karena itu terkait dengan selfish atau keselamatan itu ya. Nah, hati hamba ini yang dimiliki Yesus itu juga harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dengan hidup berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memperdulikan orang lain dan berbuat baik. Ya, istilah merendahkan diri dalam ayat 8 itu etapenosen, merupakan orang ketiga tunggal satu aorist aktif indikatif dari kata akar kata tape inoo. Secara gramatikal diartikan ia Yesus sungguh-sungguh pernah dulu merendahkan diri ya. Penggunaan istilah tape inoo ini dalam perjanjian baru memberi makna bahwa Yesus merendahkan dirinya supaya umatnya ditinggikan. Imannya dibangun dan dapat menanggung segala sesuatu karena Kristuslah yang memberikan kekuatan. Nah, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus setiap lutut menyembah dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus merendahkan dirinya itu perlu diketahui loh, tanpa paksa. Semua dilakukannya dengan penuh ketaatan itu. Nah, perendahan diri Yesus kepada Bapa itu merupakan klimaks dari ketaatannya sampai mati. Artinya apa itu? Bagi orang percaya, kita menundukkan diri kepada Kristus tanpa syarat. Gitu ya. Kristus merendahkan dirinya, itu pasal 2 ayat 8 ya. Menunjukkan apa? Kerendahan hati yang membuat Yesus siap taat pada Bapa. Ketaatannya itu menjadi potensi kuat bagi orang percaya juga untuk taat kepada Allah ya. Selanjutnya ada ayat 10 itu ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan ayat 11 menyatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas ini ya, pelayan Yesus berarti hamba, ini menjadi kekuatan yang berpotensi bagi setiap orang percaya untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Hati hamba yang dimiliki oleh Yesus itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya dalam pelayanan. Dengan demikian bisa
menjangkau orang lain supaya orang lain bertekuk lutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang keempat itu memimpin dengan konsisten ya. Nah, ini penting memimpin dengan konsisten. Kenapa? Karena kalau kita cek Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 itu berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Menarik ya. Nah, kerjakan keselamatannya apa maksudnya? Ini tidak terkait dengan menyelamatkan diri sendiri, melainkan kesaksian hidup sebenarnya, menunjukkan bahwa seseorang itu telah menerima karya penyelamatan dalam Yesus. Istilah takut dan gentar ayat 12 itu dimaksudkan mempunyai ketakutan kudus dan kegentaran ketika diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya. Nah, ini akan mengakibatkan setiap orang percaya Pak, berpaling dari segala kejahatan. Takut dan gentar itu artinya takut kudus ya. Gentar kudus yang mengakibatkan orang itu jauh dari dosa, jauh dari kejahatan itu maksudnya. Jadi takut dan gentar itu kepada Allah lebih menunjuk kepada rasa hormat. Bukan ketakutan yang mengakibatkan kebinasaan, melainkan membuat orang itu semakin mendekat kepada Allah. Ini menarik ya. Ayat 12 itu dikatakan kerjakanlah keselamatan. Kerjakan itu dari kata katergaseste. Merupakan verb imperatif present middle ya, atau passive deponent second person plural. Dari akar kata katergasomai. Jadi terjemahkan hendaklah kamu sekalian terus-menerus secara aktif mencapai, menyelesaikan, melakukan sesuatu dengan teliti atau sukses tuntas hingga menang. Itu maksudnya ya. Nah, kalau kita perhatikan istilah kater gasoma ini dalam perjanjian baru ya, baik dalam surat Roma maupun Korintus itu maknanya apa? Bisa juga apa? Berdaya tahan. Ya, berdaya tahan. Ayat 13 menyatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan pun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Kemauan dan pekerjaan untuk melakukan kehendaknya itu didorong oleh pekerjaan kerelaan Allah itu sendiri ya dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi bukan karena kemampuan sendiri untuk bisa mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, tetapi oleh kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Itu maksudnya. Ya, kemudian yang kelima itu memimpin dengan ketulusan. Ayat 14-15 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini menarik ya. Nah, memimpin dengan ketulusan itu apa? Tidak bersungut-sungut. Yang 14 ya. Dari kata koris, gongusmon. Diartikan secara gramatikal tidak bersungut, tidak menggerutu, tidak mengeluh. Jangan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Artinya apa? Tidak menggerutu seperti orang Israel yang dipimpin Musa ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan ya. Nah, jemaat Filipi tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi harus hidup tulus. Itu maksudnya. Nah, Paulus menyatakan bahwa hidup
eh, Tulus itu menjadikan orang percaya di Filipi tidak beraib, tidak bernoda ya. Hidup yang tidak bernoda yang dimaksudkan itu apa? Hidup yang membawa terang, hidup yang tak bercacat, gitu ya. Nah, setiap orang percaya itu bertanggung jawab apa? Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang melakukan penyimpangan moral. Nah, tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan apa? Hidup tulus, murni, dan tak bernoda. Dengan demikian apa? Menerangi kegelapan dunia. Yang keenam itu memimpin dengan eh, berpegang teguh pada kebenaran ya. Memimpin dengan berpegang teguh pada kebenaran. Dari mana itu? Filipi 2 ayat 16 sampai 17 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, Paulus menyatakan dirinya apa? Telah melayani dengan upaya yang keras. Artinya bersusah-susah di situ ya. Namun hal tersebut tidak melemahkan Paulus karena hari Kristus akan tiba katanya. Di mana Paulus akan bermegah karena pelayanannya. Nah, istilah berpegang dalam ayat 16 itu kan menggunakan kata epikontes. Merupakan bentuk participal ya. Present active nominative masculine second person plural. Dari akar kata epeko. Kalau secara gramatikal itu diartikan apa? Kamu sekalian lakukanlah terus-menerus secara aktif. Berpegang erat atau teguh. Terus maju. Terus waspada berjaga-jaga. Nah, kalau kita perhatikan istilah epeko ini dalam konsep Yunani klasik itu bermakna apa? Menunda, telah menerima atau menjaga diri. Nah, epeko dalam perjanjian baru itu juga bisa bermakna apa? Menerima apa yang diperlukan. Atau mendapat upah, memperoleh penghiburan. Nah, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk berpegang pada firman, kehidupan supaya dapat apa? Bermegah pada hari Kristus. Kalau kita cek ya, ayat 17 itu menyatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan, kata Paulus ya, pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Maksudnya apa? Paulus rela memberikan nyawanya untuk jemaat Filipi sebagai suatu korban kepada Allah agar jemaat di Filipi bertumbuh dalam imannya. Satu prinsip yang harus dipegang teguh itu. Yang terakhir adalah memimpin dengan sukacita ayat 18 ya. Filipi 2 ayat 18 berkata, dan kamu juga harus bersukacita dan kamu juga harus bersukacita demikianlah dan bersukacitalah dengan aku. Paulus gitu. Jadi apa? Jemaat di Filipi diajak bersukacita seperti Paulus bersukacita. Kenapa? Karena pelayannya telah banyak memberi buah. Nah, ini menarik ini ya. Ada 7 ciri kepemimpinan autentik yang disampaikan Paulus dari Yesus Kristus menurut Filipi 2 ayat 1 sampai 18 ya. Pertama itu memimpin dengan memperkuat kesatuan. Kedua memimpin dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ketiga memimpin dengan hati hamba. Keempat memimpin dengan konsisten. Kelima memimpin dengan ketulusan ya. Keenam memimpin dengan berpegang teguh pada kebenaran. Ketujuh memimpin dengan sukacita. Nah, saya kira webinar kita malam ini cukup ya. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih untuk Pastor Siten yang sudah banyak membantu untuk Zoom-nya dan teman-teman sahabat. Dengan demikian webinar atau kelas The Purpose Driven Leadership di 2003 ini selesai. Terima kasih untuk semua teman-teman ya. Kita akan ketemu di webinar selanjutnya. Kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama.
Kami bersyukur padamu Bapa, terima kasih untuk webinar ini, terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang bisa join bersama, anugerah kebaikan kemurahan cintamu nyata. Kami memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup, mengakhiri webinar ini bagi hormat kemuliaan namamu. Puji sembah bagimu diberkati kami dalam pelayanan keluarga kesehatan, kerjaan dan pergumulan-pergumulan ini. Dimuliakan Engkau, berkati semua teman-teman sahabat yang sudah join bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, 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 kita lanjutkan nanti, Pastor ya. Saya live dulu ya. ya, ya. Yo, thank you.